Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Kau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. 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 Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus. Hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
hanya Engkau Tuhanku. Kau tetap Allah, amin. Walau dunia semua bergoncang, amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan karena memang Tuhan layak menerima segala puji-pujian, kemuliaan, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, dan rasa syukur kita. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Dia adalah Allah di atas segala Allah, dan Dia adalah nama di atas segala nama. Itu sebabnya kalau kita memuji dan mengagungkan Dia, itu memang suatu hal yang layak kita lakukan. Kita percaya segala puji-pujian yang sudah kita naikkan boleh menjadi korban ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar, menggali kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji nama-Mu, dan sekarang kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hati kami sudah seperti tanah yang gemur, yang siap ditaburi benih firman Allah, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Berikan pengertian-pengertian baru, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman, supaya Roh Kudus bisa membuat kami lebih jelas mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah kehidupan datang melalui apa? Kehidupan datang melalui apa? Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-24 sampai ayat ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, kalau kita menyimak bacaan Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 26, ternyata kita akan mendapatkan, paling tidak kita tahu kehidupan datang melalui apa. Karena ayat ini dengan sangat jelas menjelaskan tentang itu. Nah, kita akan mencoba untuk menggali kebenaran firman Tuhan ini melalui bacaan Alkitab kita yang terdapat dalam nas Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Yang pertama, kehidupan datang melalui kematian. Sekali lagi, yang pertama, kehidupan datang melalui kematian, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah life comes through death. Dalam Yohanes 12 ayat 24 dengan jelas dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ini mengatakan bahwa kalau biji gandum tidak mati, tidak akan ada buah, tidak akan ada kehidupan. Jadi kehidupan datang melalui kematian. Dengan arti rohani apa, saudara? Arti rohaninya kalau kita ambil adalah tidak ada kehidupan yang berbuah tanpa kematian daging. Tidak ada kuasa kebangkitan tanpa penyerahan diri. Tidak ada kehidupan kekal tanpa kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ini berbicara tentang kehidupan yang datang melalui kematian. Harus mati dulu, baru ada kehidupan. Biji harus mati dulu, baru ada buah yang tumbuh. Jadi saudara sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan datang melalui sebuah pertukaran. Life comes through an exchange. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, ayat ini jelas menjelaskan tentang adanya pertukaran di mana nyawa ditukar dengan hidup yang kekal. Jadi kalau orang tidak mencintai nyawanya, artinya mau bersedia mati tentu demi Kristus, maka ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi maksud tidak mencintai nyawa di dunia ini, maksudnya adalah bersedia mengorbankan apapun yang kita miliki di dunia ini, termasuk nyawa kita, demi Yesus. Maka itu akan mendatangkan kepada kita hidup yang kekal. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sebetulnya di atas kayu salib itu terjadi suatu pertukaran di mana Yesus dihukum supaya kita diampuni, di mana Yesus disakiti
supaya kita disembuhkan, di mana Yesus dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah, di mana Yesus mati supaya kita beroleh hidup kekal, di mana Yesus menjadi miskin karena kita, supaya kita kaya, di mana Yesus ditolak Bapa waktu menanggung dosa supaya kita diterima Bapa, di mana Yesus menanggung kutuk di kayu salib supaya kita mendapatkan berkat. Jadi perhatikan di sini ada suatu pertukaran. Yesus dihukum, kita diampuni. Yesus disakiti, kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa karena kita dibenarkan. Yesus mati, kita beroleh hidup kekal. Yesus miskin supaya kita kaya. Yesus ditolak Bapa waktu menanggung dosa supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menanggung kutuk di kayu salib supaya kita diberkati dengan berkat berkelimpahan. Jadi terjadi pertukaran di atas kayu salib. Demikian juga kehidupan datang melalui sebuah pertukaran. Hidup kekal datang dari pertukaran nyawa seorang anak tunggal dari Bapa, anak yang sangat dikasih dan paling dikasih, sehingga Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tapi itu harus ditukar dengan kematian supaya kita boleh mendapatkan hidup kekal. Dan yang ketiga, kehidupan datang melalui pelayanan. Life comes through service. Dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan itu datang dari pelayanan. Tuhan katakan di sini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Jadi kita harus menjadi pelayan Kristus. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus menjadi pelayan Kristus yang melayani Dia. Dan Tuhan tidak memberikan percuma. Kalau kita melayani Yesus, kita akan dihormati oleh Bapa, mendapat kehormatan dari Bapa. Setiap pelayan Tuhan yang melayani harus mengikuti Yesus. Setiap pelayan Tuhan yang melayani harus ditemukan di tempat di mana Yesus berada. Dan setiap pelayan Tuhan yang melayani akan dihormati oleh Bapa. Itu inti daripada ayat Yohanes 12 ayat 26 yang baru kita baca ini. Seorang pelayan Tuhan yang melayani harus memiliki sifat atau sikap perilaku ilahi. Memiliki sifat kehambaan atau kerendahan hati, rela melepaskan hak dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan yang dilayaninya. Kehambaan memerlukan sifat kesetiaan dan kesiapsediaan. Kematian terhadap daging dan terhadap dunia membuka kesempatan untuk melayani Yesus. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus akan membangun keintiman hubungan dengan Yesus sebagai dasar untuk bisa melayani Yesus dan untuk mendapatkan kehormatan serta mahkota dari Allah. Pepatah mengatakan, kebesaran atau keagungan datang dari melayani Allah. Namun perlu dimengerti, tidak ada mahkota tanpa salib. Yesus sendiri memilih jalan salib karena hasratnya yang begitu besar untuk menyenangkan hati Bapa. Itulah sebabnya maka Bapa sangat menghormati Dia dan meninggikan Dia serta mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
dan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang penjabaran dan penggalian firman Tuhan mengenai kehidupan datang melalui apa. Ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah kehidupan datang melalui kematian. Life comes through death. Yang kedua, kehidupan datang melalui sebuah pertukaran. Life comes through an exchange. Yang ketiga, yang terakhir, kehidupan datang melalui pelayanan. Life comes through service. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sudah membahas kebenaran firman Tuhan, dan biar dengan demikian kita makin mengerti tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang tertuang di dalam firman Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas dalam kebaktian, kebangunan rohani ini, tentang kehidupan datang melalui apa. Sehingga melalui penjabaran firman Tuhan ini, kami akan lebih mengerti mengenai maksud Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kami pengajaran-pengajaran yang lebih lanjut, sehingga makin sempurna pengertian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.